Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita banyak-banyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk hidup ya setelah semalam kita dimatikan. Dan ini adalah merupakan salah satu karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Di samping daripada itu, mari kita mengirimkan selawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diantara 124.000 nabi dan rasul yang pernah diutus ke dunia ini, tapi ternyata hanya satu-satunya lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun judul yang saya akan angkat pada subuh hari ini yaitu silaturahim dan keutamaannya. Jamaah sekalian, kalau kita bicara masalah silaturahim ini, ya sebenarnya sesuatu yang tidak ada lagi yang tidak paham, tidak ada lagi yang tidak mengerti. Ya, mengapa? Karena ya sebenarnya kalau kita lihat realitanya, ya Allah Subhanahu wa taala membuatkan kita begitu luar biasa ya namanya skenario ini, ya untuk bagaimana supaya kita ini ya selalu ketemu begitu. Ya, ada pertemuan ya 5 kali sehari semalam di masjid ya, salat berjamaah. Ada pertemuan pekanan setiap hari Jumat. Ada pertemuan ya 2 kali minimal setahun, salat Idul Fitri, salat Idul Adha. Ada lagi pertemuan minimal 1 kali bagi yang mampu, yaitu pada waktu menunaikan ibadah haji kita ketemu di Padang Arafah. Ya, bahkan jamaah sekalian, nanti akan ada pertemuan mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, yaitu di Padang Mahsyar. Ya, tapi bedanya kalau nanti ketemu di Padang Mahsyar itu tidak ada lagi waktu untuk saling curhat-curhat. Ya. Tidak ada lagi waktu untuk saling sapa, karena orang pada sibuk semua dengan urusannya masing-masing, menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apatah lagi waktu itu matahari hanya sejengkal di atas kepala, sampai-sampai dalam riwayat itu ya begitu panasnya manusia itu, ada yang sampai keringatnya, ada yang sampai di mata kaki, ada yang sampai di lutut, ada yang sampai di paha, bahkan ada yang hampir tenggelam karena keringatnya itu jemaah sekalian. Tapi ternyata salah satu yang diberikan naungan pada waktu itu kata Rasulullah adalah warajulani tahabba billah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita sudah amalkan ini, ketemu di masjid ini. Saya kira kita datang ke sini itu bukan karena apa-apa, tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali ke terkait dengan masalah silaturahim ini, itu kan sila artinya hubungan, rahim itu artinya kasih sayang. Artinya apa? Ya ada hubungan kasih sayang. Ya apatah lagi jamaah sekalian, karena kita ini memang kalau kita buka Al-Qur'an, ya ternyata di dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 1 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Adam. Kemudian dari Adam itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Dari Adam dan Hawa itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu laki-laki yang banyak, wanita yang banyak. Oleh sebab itu kata Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, allazi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan namanya kalian saling meminta, dan peliharalah hubungan silaturahim di antara kalian. Nah, begitu juga di dalam surah yang ke-13, surah Ar-Ra'd ayat 21, ya termasuk ya ciri orang yang akan mendapatkan surga Aden nanti, atau salah satu tanda orang yang akan dimasukkan nanti dalam surga Aden, dan sekaligus juga ciri orang yang ulil albab itu, orang yang berilmu itu adalah wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalam. Itu adalah orang yang menyambung apa-apa yang diperintahkan Allah untuk disambung. Apa maksudnya? Apa yang mau disambung adalah terkait dengan masalah silaturahim jamaah sekalian. Ya, pertanyaannya kenapa kita ini dituntut untuk banyak silaturahim? Ya, karena kita tahu persis bahwa kita ini memang yang namanya orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Jadi sebenarnya persaudaraan yang tingkat tinggi itu adalah iman. Ya, walaupun banyak istilah-istilah terkait dengan ukhuwah ini. Ada namanya ya, ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Ada namanya ya, ukhuwah islamiyah tadi. Ada ukhuwah wataniyah. Ya, tapi ternyata yang paling tinggi tingkatannya adalah namanya ukhuwah imaniyah. Kalau sudah iman yang mempersaudarakan kita, maka tidak boleh disekat-sekat. Ya, kalaupun misalnya dalam realita kenyataan kehidupan ada namanya kelompok-kelompok, ada organisasi ini, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Wahdah, ada Hidayatullah, ada Salafi apa. Itu hanya ya namanya saja alat, ya bukan tujuan. Ya, tapi tujuan itu adalah bagaimana supaya orang mukmin itu betul-betul ya mengamalkan yang namanya persaudaraan itu. Apatah lagi ya ada hadis dari Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian itu baru dikatakan beriman secara sempurna sebelum kalian itu mencintai saudaramu sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Nah, ini mungkin secara teori barangkali gampang dihafal hadisnya, tapi dalam realitanya ini kayaknya masih begitu sulit ya. Ya, dan ya sesuai dengan kenyataan yang kita lihat itu kalau ketemu saja, kalau kebetulan satu organisasi atau satu partai, wah luar biasa akrabnya, cipiki-cipika begitu. Tapi begitu organisasi lain, apalagi kalau berbeda paham, ya kadang-kadang ya jabat tangan tapi sekedar saja begitu ala kadarnya kan begitu. Ya, padahal sebenarnya di mana letaknya itu ya sabda Rasul mengatakan afsus salam, sebarluaskan salam di antara kalian, wa asilul arham, pelihara silaturahim, tadkhulul jannata bisalam. Nah, ini hadis yang pertama-tama dikeluarkan Rasul, disampaikan Rasulullah pada waktu berhijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu tiba di Madinah, hadis yang pertama disampaikan Rasul adalah afsus salam wa asilul arham, ya tadkhulul jannata bisalam. Ya. Nah, ini jamaah sekalian. Makanya jamaah sekalian, tentunya bahwa mari kita betul-betul ya mengamalkan terutama bagaimana agar supaya ya yang namanya persaudaraan kita harus jaga. Kalaupun memang ada perbedaan, ya saya kira itu susah untuk dihindari yang namanya perbedaan. Sedangkan kita satu rumah tangga saja, kadang-kadang suami beda organisasinya, istri lain juga. Ya, begitu juga misalnya kadang-kadang dalam pemahaman itu tidak mungkin sama. Tapi bagaimana kita mencari titik-titik persamaan. Ya, ada motonya IMIM itu mengatakan bersatu dalam akidah, toleransi dalam masalah furu'iyah. Ya, karena
ini memang susah untuk di masa Rasulullah saja masih hidup. Ya, terkadang ya sahabat-sahabat itu sudah biasa muncul perbedaan. Salah satu contoh kasus ya pernah sahabat-sahabat itu bepergian atau musafir, lalu di tengah perjalanan ya sudah masuk waktu duhur, ya akhirnya dia berusaha untuk mencari air, tapi ternyata ya sudah kiri kanan mencari air tidak dapat, sepakat ya lebih baik kita tayamum saja. Ya baru sesudah tayamum dia sepakat untuk salat duhur dan dia jamak kasar dengan salat asar. Ya, tapi ternyata jamaah sekalian setelah selesai salat dia meneruskan perjalanannya, belum masuk waktu asar ternyata sudah temukan air. Akhirnya muncullah perbedaan, sebagian mengatakan wah ini harus kita mengulangi salat ini karena belum masuk belum habis waktu, sementara kita sudah temukan air. Tapi sebagian mengatakan tidak. Ya, kita kan tadi sudah berupaya cari air tapi tidak ada air, makanya kita tayamum. Akhirnya apa yang terjadi setelah kembali langsung cepat-cepat menemui Rasulullah. Ya, dia pertanyakan apa yang dia alami, apa jawaban daripada Rasulullah bahwa ya yang mengulangi salatnya ya dia dapat 2, ya yang tidak mengulangi salatnya ya, dia mengikuti sunnah. Nah, ini contoh jemaah sekalian. Ya, apalagi kalau konteks Indonesia ini sering kita baca itu bagaimana ya Pak Prof Buya Hamka bersama dengan Kiai Asy'ari ya biasa ya sama-sama dalam bepergian ya, dan ternyata kalau sudah tiba waktu salat itu saling mempersilakan. Ya, kalau Kiai Asy'ari misalnya ya jadi imam subuh ya, maka tentu kan Kiai Asy'ari karena NU dia tentu dia kunut. Ya, dan ternyata ikut juga Pak Prof Buya Hamka di belakang. Ya, ikut kunut. Ya, kemudian berikutnya lagi dalam perjalanan dalam kesempatan lain yang jadi imam itu adalah ya Pak Prof Buya Hamka. Ya, ternyata kan tidak kunut. Ya, tentu juga Kiai Asy'ari juga tidak kunut. Nah, ini sebenarnya ini yang perlu dijaga ini supaya jangan sampai hal-hal yang perbedaan itu ya jangan sampai hanya karena ada masalah kunut tidak kunut, mengharuskan basmalah tidak basmalah, ada sedekap tidak sedekap, akhirnya bikin masjid di tempat lain. Ya ini saya kira ini jaga jamaah sekalian, karena ya kalau ini betul-betul dibiarkan begitu, ya maka bagaimana kita dalam mau bersatu menghadapi musuh, ya apalagi sekarang ini ya tentu juga perbedaan yang paling menjadi bahan perbincangan terutama di warkop itu adalah bagaimana terkait dengan Iran, Amerika dan Israel ini, ya mau didukung siapa sebenarnya? Mau dukung Israel, Amerika atau mau dukung apa namanya Iran? Ya, tapi saya kira bukan tempat ini mau dipercaya, hanya sekedar gambar seperti itu bahwa memang dalam realita ini sulit, ya tapi ya mari kita jaga yang namanya ukhuwah ini, mari kita jaga persaudaraan. Kalau memang betul-betul kita mengetahui meyakini bahwa kita bersaudara, ya maka marilah kita betul-betul apa yang dirasakan saudara kita rasakan. Kalau saudara kita susah, ya seperti apa yang dialami saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di sana dan tempat-tempat lain, ya mari kita minimal betul-betul empati, mari kita betul-betul merasakan, minimal kita kalau tidak bisa ya tidak punya materi, minimal doa kita ikutkanlah. Setiap kita habis salat, doakanlah saudara kita, minimal adalah Allahumma ansur mujahidina wal mustada'afina fi Gaza, Allahumma ansur mujahidina wal mustada'afina fi Palestina, fi Syria dan seterusnya begitu. Itu bukti bahwa kita itu adalah betul-betul saudara. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di dunia ini, terutama nanti kalau sudah bangkit dari kubur, kita kan akan ketemu, dan ternyata pada mahsyar itu menurut riwayat itu adalah di Palestina jemaah sekalian. Jadi yang belum pernah sempat ke Palestina, termasuk saya ini, mudah-mudahan nanti akan dibangkitkan dari kubur, mau tidak mau kita akan ketemu nanti di padang mahsyar, dan ternyata di Palestina itulah sebenarnya padang mahsyar nanti jemaah sekalian. Jadi itu jemaah sekalian, mari kita betul-betul itu berusaha untuk ya membina ukhuwah persaudaraan ini, dan saya kira di masjid ini betul-betul sudah realita konkret begitu. Saya kira yakin dan percaya di masjid ini kan ada Ustaz Said dari Muhammadiyah, ya kemudian jamaah kebanyakan dari NU, ada dari Wahda, ada dari Salafi di sini, ada dari orangnya Hidayatullah,
ada ya macam-macam di sini, tapi tidak pernah kita bertengkar di sini gara-gara begitu kan, tidak pernah mempermasalahkan, tidak pernah ada jamaah siapa itu yang imam. Jangan sampai Ustaz Said itu Muhammadiyah saya tidak mau ikut. Ya, sebaliknya begitu ada. Ya, itu begini jamaah sekalian ya. Mari kita betul-betul ini dan ya, mari kita betul-betul istilahnya bersama-sama sekarang di dunia ya, dan ya, tentu yang kita harapkan adalah mari kita betul-betul bisa bersama-sama nanti ketemu dengan saudara-saudara kita di surga jannah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.